Tenang, ngomong. Ya, bentar, saya ulang. Ya. Mantap. Siang, Bang Firdaus. Ya, selamat siang. Bang, agenda hari ini datangi Polda dalam rangka apa, Bang? Hari ini saya ke Polda Metro Jaya dalam rangka mengirim surat, ya, mengajukan surat permohonan atau surat restoratif justice terkait permasalahan hukum saya dengan Clara Sinta, atau permasalahan hukum klien saya dengan Clara Sinta. Jadi selebgram yang bernama Clara Sinta kemarin sudah kami lapor balik, ya, di Mabes Polri terkait dengan dugaan keterangan palsu dan surat palsu serta pasal-pasal lainnya dalam KUHP. Namun kami berpikiran bahwa penting rasanya kita tetap menjalin hubungan baik dengan pihak kepolisian, karena kita tetap mengacu kepada pasal-pasal dalam undang-undang terkait dengan restoratif justice. Dan isi dari restoratif justice ini sendiri saya bisa bacakan. Satu, ya, saya membacakan bahwa sebelumnya atas nama klien kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa hukum yang terjadi saat ini sehingga menyinggung Bapak dan jajaran, maksudnya Bapak Kapolda. Lalu sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara klien kami bernama Andre Willem Pasal Besi dan kawan-kawan dengan saudari Clara Sinta serta Bapak Aibtu Evin sebagai Babin Kamtibmas di Tebet, kami jelaskan tentang pandangan hukum dan pandangan sosial dari kami sebagai berikut. Satu, bahwa kami sangat mencintai institusi Polri yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum di bangsa ini. Dua, bahwa setiap manusia tidaklah terlepas dari hilaf dan dosa selama hidupnya di dunia ini. Tiga, bahwa peristiwa yang terjadi saat ini menurut kami sudah tidak lagi memenuhi unsur relevansi hukum. Empat, bahwa antara klien kami dan saudari Clara Sinta sudah melakukan proses saling lapor guna mencari keadilan dan kebenaran. 5. Bahwa kami merasa semakin hari perkara tersebut menjadi tidak elok lagi karena sudah menjadi konsumsi publik dan politik. 6. Bahwa berdasarkan peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 7. Bahwa kami tidak ingin lagi mencari pembenaran dan dalam perkara tersebut dan ingin menyudahi permasalahan hukum ini dengan jalan damai kepada semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum tersebut. 8. Bahwa sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh pengampunan bagi umat manusia di dunia. 9. Bahwa saat ini pekerja debt collector seluruh Indonesia tidak dapat bekerja lagi karena berimbas dari instruksi kepolisian untuk mengamankan debt collector. Berdasarkan uraian kami di atas, maka izinkan kami mengajukan beberapa permohonan sebagai berikut. A. Kami memohon agar perkara ini dilakukan dengan cara restoratif justice agar terjadi perdamaian antara klien kami dan kawan-kawan dengan pihak Clara Sinta serta Bapak Aibtu Evin tanpa harus melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. B. Kami memohon agar pihak kepolisian membebaskan kembali para debt collector yang sedang ditahan agar bisa bekerja seperti sedia kala di Indonesia ini, khususnya imbas debt collector yang ada di Indonesia. C. Kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pelatihan hukum kepada debt collector di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang Fidusia dan Undang-Undang Hutang Piutang, Undang-Undang Perbankan agar tidak melanggar hukum lagi dalam melaksanakan tugasnya. D. Kami meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan leasing untuk melaksanakan seminar tentang Undang-Undang Fidusia ke depan agar tercipta pekerja jasa penagih yang profesional dan proporsional di masa yang akan datang, mengingat di dalam Undang-Undang Fidusia tercantum tugas kerjasama antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan pihak debt collector serta perusahaan jasa keuangan. Jika permohonan restoratif justice ini dikabulkan, maka kami akan melakukan konferensi pers pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 seluruh debt collector se-Jabodetabek, mungkin se-Indonesia. Kami mendoakan semoga Bapak Kapolri dan Kapolda sehat walafiat
dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah surat permohonan restoratif justice ini kami buat atas kerjasama kami ucapkan terima kasih. Tangerang, 3 Maret 2023. Ya Bang, ini berarti ada upaya perdamaian ya dengan perdamaian ya. Jadi kami juga tidak mau memperpanjang masalah karena kami juga sudah melaporkan pihak Clara Sinta. Clara Sinta juga sudah melaporkan pihak kami. Jadi daripada kita mencari pembenaran, udah kita tutup sebentar lagi bulan Ramadan. Toh kami juga tidak mau berseberangan dengan pihak kepolisian yang menjadi mitra strategis 4 pilar di dalam penegakan hukum. Namun ketika ini buntu, kami juga akan melakukan upaya lain seperti pra-peradilan dan lain-lain. Tapi sudah ada komunikasi dengan pihak Clara sendiri? Belum ada. Atau dari tim kuasa hukumnya? Belum ada. Ini kan hanya kami mengajukan saja. Mengajukan itu kan batasnya sampai hari Rabu tanggal 8 ke depan. Tanggal 8 Maret ini ketika tidak ada keputusan restoratif justice, maka kami akan naik ke pra-peradilan. Tapi tetap yang diutamakan soal perdamaiannya dulu ya? Iya, perdamaiannya. Nah, ini datang ke Polda sendiri agendanya memang untuk untuk memberikan permohonan surat restoratif justice ini dan memberikan surat kuasa yang terbaru terhadap diri Erik yang kemarin baru ditangkap. Debt collector ditangkap kemarin. Bang, kalau seumpamanya akhirnya tadi Abang bilang kan sempat kalau sampai terjadi tidak ada perdamaian, iya, kasus ini kan akan bergulir di pengadilan ya. Nah, memang kronologis ketika itu seperti apa sih Bang? Sedikit. Jadi kronologis itu kan pada saat itu saudari Clara Sinta itu kan memang sudah menjadi target ya. Bukan saudara Clara Sinta, sorry. Donna Maradona sebagai debitur di PT NSC sudah menjadi target karena beberapa kali disomasi tidak ada di dalam objek alamat tersebut ya, lokus tersebut gitu. Akhirnya pihak leasing NSC mensubstitusikan surat kuasa tugas kepada PT LNI sebagai tim yang mengakomodir para debt collector untuk mengambil unit tersebut. Namun ketika unit tersebut beberapa hari dicari tidak ada, ternyata di tangan Clara Sinta. Nah, Clara Sinta ini ketika diminta untuk menunjukkan BPKB tidak ada. Dia hanya mengaku ini punya saya, tapi tidak ada menunjukkan surat-surat. Makanya pada situ terjadi pembicaraan yang kondusif sebenarnya awalnya. Lalu karena Clara Sinta itu agak sedikit berbelit-belit, maka terjadilah emosi dan miskomunikasi itu. Gitu. Akhirnya terjadi pelaporan polisi 368 dan kasal yang lapor. Itu aja. Dan perkembangan terbaru kan kemarin sudah ada pihak yang sudah ditahan oleh pihak penyidik. Iya, sudah ada 5. Kondisinya mereka seperti apa Bang? Alhamdulillah mereka baik-baik aja, tapi kita belum lihat ya karena di sini kan ada 2 tim ya yang menangani masalah ini. Satu Firdaus WSA and Partner dan satu lagi El Noya and Partner, law firm, dua-duanya law firm. Artinya El Noya memegang kuasa untuk Erik dan Brian dan Leslie. Kalau saya Andre dan Rahama. Balik lagi ke soal Clara. Informasinya Clara itu kan unitnya milik sepupunya ya, tantanya gitu. Iya. Nah, kebetulan dipakai oleh Clara. Nah, apakah itu benar informasi seperti itu? Kan gini, di dalam undang-undang fidusi itu ada pasal penggelapan mobil ya, pasal 36 ya kan, atau pasal 480 KUHP. Kalau seandainya Clara ini mengaku dan menguasai mobil itu dalam kondisi bukan hak dia bisa termaktub dalam pasal itu. Dalam undang-undang fidusi nomor 42 tahun 1999 ada pasal 3 dan pasal 35 dan 36 di situ. Dan andaikan saja proses penyelidikan ini masuk dalam ranah P21 dan tahap 2, ini juga akan saya pertanyakan dari mana klien kami ini memaki-maki pihak kepolisian. Yang ada adalah berkata dengan suara keras. Itu kan hanya masuk dalam pasal 172 KUHP. Ancaman hukumnya 3 minggu. Nggak bisa dikategorikan pasal 214. 214 itu apabila si pihak kepolisian mendapatkan surat tugas, surat perintah khusus dari pemimpinnya untuk melakukan proses penyelidikan di dalam satu perkara. Gitu. Tapi kalau hanya menjadi pengayom di tengah masyarakat itu belum ada substansi tugasnya gitu kan. Artinya di sini saya nggak mau kupas-kupas masalah itu lagi, capek lah kita ya, kecuali di persidangan. Di persidangan akan saya kulitin nanti gitu. Tapi kalau di sini saya capek, saya nggak mau bahas masalah itu. Yang jelas kita maunya damai aja, udah tutup semua. Yang penting klien saya ini semuanya keluar karena tidak ada lagi permasalahan. Kita nggak nganggap juga Clara salah, kita juga nggak nganggap juga klien kita salah. Udahlah tutup semuanya. Anggap ini pendewasaan dan saya minta kepada pihak
Kapolri ya khususnya Bapak Kapolda agar tidak terlalu terlalu over ya dalam menertibkan debt collector, seakan-akan kami ini preman. Itu aja. Dan biarkan debt collector bekerja kembali seperti sejak kala sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam tugasnya. Itu aja. Bang, kalau pihak Clara memiliki bukti sendiri gimana Bang? Ya nggak masalah kalau seandainya pengajuan restoratif justice ditolak oleh pihak Clara, ya kita fight pengadilan. Makanya tahapan pertama ya saya akan ajukan pra peradilan terkait dengan proses penyidikan ini. Saya kasih batas sampai hari Rabu tanggal 8 Maret. Oh. Ya. Terima kasih Bang Firdaus Ya, oke. dengan Bang Kres.